Halo rekan Traders, dengan Tommy Yu di sini. Hari ini saya akan share satu video yang sangat menarik, yaitu tentang brutal truth dari Launchpad, khususnya Launchpad yang ada di Binance. Karena banyak sekali teman-teman yang menanyakan kepada saya tentang realita dari Launchpad ini seperti apa. Misalkan alokasinya berapa BNB yang saya bisa komitkan, dan segala macam. Kita akan kupas tuntas dengan video kali ini. Bagi teman-teman yang baru mampir ke channel ini dan belum pernah subscribe, silahkan untuk klik tombol subscribe dulu ya, supaya nggak ketinggalan informasi penting seperti di video ini. Dan juga follow sosial media kami yang lain, dan juga join grup Telegram kami, ini free, khusus untuk member. Dan silahkan untuk klik linknya di pojok kanan atas ya. Video ini sebenarnya merupakan kelanjutan dan menjawab pertanyaan dari video saya yang sebelumnya tentang Launchpad dari koin Open Campus atau EDU. Bila teman-teman belum menyaksikan video sebelumnya, saya sarankan untuk bisa nonton terlebih dulu supaya dapat penjelasan yang clear tentang prinsip dan konsep dari Launchpad di Binance. Baik, tanpa panjang lebar, kita akan langsung masuk ke materinya. Oke, kita langsung masuk ke materinya, yaitu saya ambil judul kali ini adalah Brutal Truth. Ada 3 Brutal Truth tentang Launchpad new coin atau token yang ada di Binance khususnya ya. Sebelum masuk lebih jauh, saya akan kasih brief terlebih dulu secara singkat. Apa itu Launchpad? Launchpad itu merupakan launching token atau koin baru yang ada di Binance. Dan ada beberapa video yang saya sudah share sebelumnya tentang bagaimana cara untuk ikutan Launchpad ini. Dan kenapa menarik? Karena Launchpad ini tuh berpotensi mengalami kenaikan ratusan atau ribuan % dalam satu hari. Dan kita akan ngambil studi case kali ini itu adalah Open Campus, nama koinnya itu Open Campus ya, atau ticker kodenya itu adalah EDU, EDU. Dan ini akan launch di tanggal 28 April 2023 dengan total alokasi yang ada di Binance Launchpad itu 50 juta EDU. Kemudian public sale token price harganya itu 0,05 USD. Kalau untuk teman-teman join di sekarang ini mungkin sudah terlambat ya, tetapi boleh bagi teman-teman yang ingin ikutan di next Launchpad itu bisa membuka akun Binance mulai dari sekarang. Silakan untuk membuka akun Binance untuk nanti persiapan Launchpad berikutnya. Linknya saya sertakan di pojok kanan atas dan juga di bagian deskripsi. Ini ya, ratusan dan ribuan % dalam satu hari ini. Apakah betul? Jawabannya adalah betul, tetapi tidak segampang ini karena ada beberapa implikasi atau konsekuensi yang harus teman-teman semua mengerti tentang hal ini. Itu sebabnya saya buat video yang namanya Brutal Truth ini. Brutal Truth yang nomor 1 adalah ini. Bahwa tidak ada jaminan launching coin atau token itu akan naik ribuan % ya. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin bahwa ini akan naik ratusan ribuan %. Tetapi kalau kita melihat historical, itu datanya mengatakan kenaikannya itu memang fantastis ya. Saya ambil contoh ya, saya akan share sedikit 5 project Launchpad Binance yang terakhir. Yang pertama ini Loka, itu naik 1600% di hari pertama. Saya akan cepat saja, ini saya sudah bahas di video sebelumnya ya. Alpine 466% dalam satu hari. Step N ini 37.000% selama kurang lebih itu 2 bulan. Kemudian 2 yang terakhir yaitu Hook itu 2400% dalam sehari, dan juga ID atau Space ID ini 1500% dalam satu hari. Yang terakhir adalah ID ini di tanggal 22 Maret 2023. Nah, kalau kita melihat data dari 5 yang terakhir ini, naiknya memang fantastis. Tetapi ada sisi lain atau sisi gelapnya, di mana resiko yang kali ini kita akan bahas lebih lanjut. Brutal truth yang kedua. Alokasi koin yang ada, atau koin EDU nanti ya, itu relatifly kecil dibandingkan dengan BNB yang dikomit. Jadi teman-teman kalau ketahui bahwa kalau kita mau ikutan Launchpad itu kita harus commit BNB. Ya, kita harus beli BNB, kemudian di hold selama masa preparation, kemudian kita akan commit BNB itu untuk diikutsertakan di dalam alokasi. Semakin besar yang BNB kita hold, itu akan semakin besar kita dapat alokasi. Dan nyatanya adalah seperti ini, saudara. Ini saya ambil contoh ya, estimasi alokasinya itu seperti apa, supaya teman-teman dapat gambaran lebih jelas, yaitu ID. Ini koin ID yang lalu di launch 22 Maret 2023 itu seperti ini gambarannya. Preparation-nya itu 17-22 Maret, jadi pada periode ini kita akan hold atau beli BNB. Contoh ya, ini real case, kalau kita commit BNB senilai 10.000 USD, ini kalau dirupiahkan itu sekitar 150 jutaan lah ya dengan kurs sekarang. Alokasi yang didapat itu hanya 400 ID dapatnya ya. Dengan harga launching ID itu 0,025 itu dapatnya sekitar $10. Jadi teman-teman bisa bayangkan, teman-teman ini ya, commit BNB-nya 10.000, dapatnya sekian. Kemudian harga ID-nya itu kan ini,
itu ketika launching hari pertama dalam hitungan menit gitu ya, 1, 2, 3 menit pertama itu ini spike naik seperti ini, jadi 0,4 atau profit itu 1.500% kenaikan. Jadi 400 ID ini dalam 1-2 menit pertama itu jadi $160. Nah, kalau kita lihat di chartnya, itu chart ini saya ambil chart 3 menit pertama ya. 3 menit pertama itu naik, spike naik tinggi, kemudian dia turun, dan habis itu harganya akan stagnan seperti ini. Jadi saran saya itu kalau kita lihat chart seperti ini tuh, ketika spike pertama begini ya, 3 menit pertama itu ya teman-teman bisa jual saja. Jadi disarankan seperti ini. Ini yang biasa saya lakukan ya. Kalau teman-teman mau hold juga boleh saja sih, tetapi tidak ada jaminan ini harga akan naik atau bisa juga turun nantinya. Kita akan masuk study case yang kedua, yaitu koin Hook. Ini 1 Desember 2022. Preparationnya tanggal 24 November sampai 1 Desember. Nah, ini sama ya, real case-nya ini kalau kita commit 10.000 BNB, itu alokasinya dapat 90 hook atau senilai itu $9 saja. Dan kalau harga hooknya itu launchingnya 0,1 ya, ini di menit pertama itu dia akan spike jadi 2,5. Ini closingnya di sini ya, itu sekitar 2.400%. Jadi kalau 90 hook kali 2,5 itu dapat $225. Dan kayak gini nih, ini adalah chart 15 menit, saya kutip, dia spike naik, kemudian dia tutup closing di sini, kemudian harganya itu bergerak cenderung naik. Dan sekarang sih harganya mendatar ya, nggak ya, kira-kira masih ada di kisaran 2-an lah, seperti itu. Baik, saya akan share sekarang tentang kalau kita misalkan itu beli BNB di tengah-tengah periode. Maksud saya seperti ini. Ini kita ambil study case untuk Edu ya, yang akan launch di 28 April 2023. Kalau misalkan ini preparationnya ya 23-28, oke, ini contoh saja ya, jadi belum tentu ini seperti ini nanti kejadiannya. Kalau misalkan kita hold BNB 10.000, ini belum tentu dapat 10 ya, ini hanya contoh berdasarkan dari yang tadi kita lihat di Space ID dan Hook. Ini kalau asumsinya kita holdnya tuh full period, jadi contohnya seperti ini. Kalau tanggal 23 April sampai tanggal 28 April, teman-teman beli itu hold BNB-nya itu pada tanggal 23-nya atau sebelumnya. Jadi di masa-masa ini sudah punya BNB terlebih dulu dan di hold di dompetnya, di wallet. Itu nanti pada tanggal 28 April itu bisa commit. Kalau di commit semuanya nanti akan dapat itu alokasi Edu itu $10. Berikut ini contoh kedua, yaitu beda hasilnya kalau teman-teman itu hold BNB-nya itu di half period. Itu akan dapat setengahnya. Contoh saya seperti ini ya. Kalau ini sama masa preparationnya, kemudian teman-teman belinya itu, BNB-nya itu di tengah-tengah, persis di tengah seperti ini. Ya, maka ketika alokasinya dapat, yang bisa di-commit itu hanya setengahnya. Jadi teman-teman akan dapat itu hanya $5 saja. Jadi, untuk dapat alokasi yang banyak, itu harus hold-nya itu di masa-masa awal atau sebelumnya bahkan. Ketika ada pengumuman launching, itu bisa beli sebanyak-banyaknya BNB-nya. Karena itu akan mempengaruhi alokasi yang nanti akan bisa didapat. Ya, karena masa snapshot itu dilakukan setiap jam, setiap hari diprorata selama 5 hari. Jadi pastikan teman-teman mengerti konsepnya prorata ini ya. Baik, brutal truth yang ketiga adalah resiko penurunan nilai BNB ketika selesai launching. Jadi ini yang teman-teman perlu perhatikan, ini penting sekali. Karena yang tadi kita ngomong profit, ribuan persen, tetapi ada sisi lain dari situ, yaitu nilai BNB-nya itu di-dump biasanya setelah launching. Saya ambil contoh seperti ini. Ini contoh chart BNB USDT, chart 1 hari ya. Pada saat launching ID, tanggal 17 Maret, preparation period itu dimulai di candle ini nih. Kemudian selama 5 candle atau 6 candle ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle, tanggal 22 Maret itu candle yang merah ini. Ini orang setelah selesai dapat alokasi, kemudian ID-nya naik, orang jual BNB-nya sehingga harganya turun. Ya, ini sering terjadi. Nanti kita lihat kasus-kasus yang lain. Turun, tetapi ini mirip-mirip kalau di saham itu orang habis dapat dividen begitu loh ya. Orang dapat dividen kemudian kan dijual gitu, exit dia jual. Itu mirip sama seperti ini. Kemudian harganya akan turun, tetapi biasanya akan balik lagi ke atas. Ya. Ini saya ambil contoh seperti ini nih. Preparation-nya sekian. Tanggal 22 Maret ini penurunannya berapa? Itu sekitar 4%. Ya, bila commit sekian, ini loss $400 ya. Kalau commit 10.000, loss-nya $400.
Profit ID-nya ini 1160 yang tadi ya, minus $10. Itu profitnya sekitar $150, oke? Net loss-nya itu sekitar 250, jadi ini kurang ini. Tetapi harga BNB-nya ini berbalik arah 3 minggu kemudian. Jadi setelah ini turun, kemudian dia akan naik lagi. Oke, ini contoh kasus dari ID. Tetapi ingat ya, teman-teman perhatikan bahwa kalau ini kasusnya ID ini beberapa hari sebelumnya itu harga BNB-nya naik. Nah, nanti kita akan relate ke kasus berikutnya ya. Oke, sekarang kasusnya Hook. Hook ini agak sedikit berbeda. Jadi ini preparation period-nya itu tanggal 24 November sampai 1 Desember, itu di sini nih. Di candle yang, kalau nggak salah yang hijau ini nih. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di candle yang merah ini, itu 1 Desember 2022 launching-nya. Rata-rata penurunan BNB selama 6 candle ini adalah minus 5. Jadi kalau kita lihat dari sini ke sini, ya, dari sini ke sini ini minus 5%. Dan bila teman-teman komit BNB 10.000, itu loss $500. Profitnya ID tadi 216, sehingga total itu net loss-nya itu $284. Dan unfortunately harganya BNB itu nggak balik. Ini jatuh parah luar biasa seperti ini. Ini karena ada kasus sebenarnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini nih, ini candle bergolak nggak karu-karuan ini adalah kasusnya FTX. Kemudian pada saat ini ada Binance kena bank run. Bank run itu di withdraw gila-gilaan. Teman-teman bisa cek di Google. Pada tanggal ini kalau nggak salah tanggal 16 Desember, pertengahan Desember itu Binance kena rush, jadi orang withdrawal besar-besaran sehingga anjlok seperti ini BNB-nya. Tetapi kemudian at the end harga BNB itu kembali ke level semula 4 minggu kemudian balik ke sini. Ya, kurang lebih seperti itu skenario-nya. Dan jadi intinya poinnya itu harga BNB akan balik ke semula. Yang penting sabar saja. Oke. Kita lihat case berikutnya ya. Contoh case adalah Edu yang sekarang ini akan launching. Ini tanggal 23 April di sini. Ini agak sedikit berbeda, 23 April di sini nih. Yang candle merah ini nih. 23, 24, 25, 26 dan tanggal 28 ini belum candlenya belum muncul ya. Tanggal 25 dan ini harganya cenderung naik. Pada saat nanti tanggal 28 harganya kemana? Harganya mostly akan turun, akan didam lagi seperti dua kasus sebelumnya di ID dan Hook. Tetapi saya ada kasih beberapa tips supaya teman-teman tetap bisa cuan. Ya, tetapi ini nggak jaminan selalu cuan ya. Yang pertama itu sebenarnya bukan tips untuk cuan yang ini ya. Ini merefleksi kepada apa yang saya lakukan. Saya sendiri itu adalah BNB holder. Jadi saya suka koin ini dan saya hold. Karena buat saya itu nggak ada ruginya sih. Koin BNB ini selain utilitasnya bagus, saya juga bisa hold untuk jangka panjang. Bahkan sebelum ada pengumuman Launchpad Edu ini, saya sudah hold jauh-jauh hari gitu ya. Bahkan koin-koin BNB yang saya punyai sejak Hook, sejak sebelumnya itu saya sudah punya BNB sebelumnya. Jadi pada saat ada launching ini saya nggak perlu lagi beli. Bahkan saya nambah lagi malahan. Ya, untuk memperbanyak alokasi. Jadi kalau teman-teman merupakan hodler, menurut saya sih nggak ada masalah dengan hal ini. Oke? Yang kedua adalah, nah ini penting ya, beli BNB ketika ada informasi Launchpad, karena harga BNB cenderung naik. Kalau teman-teman perhatikan, itu ini yang candle merah, itu kan harga candle waktu preparation. 2 hari ya, sebelum launching, jadi candle ini, itu sudah ada email yang masuk ke email saya. Itu announcement-nya launching, akan ada launching koin baru, dan 2 hari sebelum preparation tanggal 21 April itu sudah ada email masuk seperti ini nih. Jadi kalau teman-teman lihat di email, cek saja tanggal 21 itu ada launching koin baru. Dan saran saya pada saat launching koin itu teman-teman bisa, kalau mau ikutan itu bisa segera beli BNB, karena harganya cenderung naik setelah announcement tersebut. Ya, karena orang-orang pada beli BNB untuk ikutan alokasi. Tips yang berikutnya adalah setelah launching selesai itu teman-teman bisa jual BNB segera mungkin supaya nggak kena dump, jadi cepet-cepetan gitu ya. Ya, itu tips yang ketiga. Tips berikutnya adalah ini adalah advanced strategy. Jadi teman-teman bisa hedging ya dengan cara itu nge-short BNB USDT di future market. Jadi contohnya kalau kalian buy BNB 10.000 ya untuk hold
ikut alokasi ini, siapkan dana tambahan lagi USDT. Itu dibuka di posisi sell di future market, yaitu nge-short BNB USDT senilai yang sama 10.000 dengan 1 kali leverage. Ya, ini bisa dilakukan sehingga kalau dua posisi ini, satunya di hold BNB di spot, kemudian satunya di short, ini sama dengan akan posisinya hedging. Tetapi pastikan pada saat belinya itu bersamaan sehingga harganya itu nge-lock begitu ya. Harganya nggak ada selisih sebisa mungkin ya, supaya nanti ketika mau kemanapun harga BNB-nya naik apa turun, itu teman-teman nggak akan ada kerugian gitu ya, nol gitu ya. Profit and loss-nya selalu nol begitu. Ya, kalau teman-teman masih belum mengerti konsep ini, ya mungkin di-skip saja karena ini cukup advance. Tips yang terakhir adalah begini. Jadi teman-teman bisa cari profitnya itu bukan dari kenaikan harga edu-nya atau koin yang mau launching ini, tetapi dari BNB-nya. Jadi caranya begini. Beli BNB waktu announcement. Jadi di sini ini beli sebanyak-banyaknya, kemudian dijual itu 1 hari sebelum launching. Jadi kalau launching tanggal 28 April, ini tanggal 21 kan announcement-nya, 21 beli BNB sebanyak-banyaknya, kemudian harganya naik, jualnya kapan? Tanggal 27. Karena tanggal 28-nya itu biasanya akan dibuang, didump gitu ya. Ya, itu tips yang lain sih. Tapi boleh juga dicoba loh. Saya sendiri ya, terus terang, saya nggak menggunakan advance strategy ini, karena saya memang BNB hodler. Dan saya juga nggak, kalau ini saya lakukan ya, beli BNB waktu announcement ini, saya lakukan. Karena tanggal di sini ini saya beli BNB nambah muatan. Tetapi saya nggak jual sebelum launching, karena saya memang mau ikutan untuk dapat alokasi. Baik, itu saja tips dari saya. Semoga ini dapat membantu mencerahkan. Kalau ada pertanyaan, silahkan bisa tulis di komen. Nanti coba sebisa mungkin saya akan jawab. Terima kasih atas perhatiannya, dan see you next time on my next video. Itu tadi adalah 3 brutal truth atau kebenaran yang mengejutkan dari launchpad dari Binance. Semoga ini tidak menciutkan dari semangat teman-teman untuk berinvestasi di kripto ya. Karena memang semua ada plus minusnya, dan silahkan dipertimbangkan mana yang terbaik buat teman-teman semua. Dan terima kasih atas perhatiannya, sudah menonton video ini sampai habis. Nama saya Tommy Yu, dan saya ucapkan salam cuan.